Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik di sini yang telah meluangkan waktunya karena bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok saat ini. Baik, sebelumnya adik-adik ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok atau belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali? Oke, karena ini perdana untuk adik-adik sekalian, maka dari itu sebelum dimulai bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Baik, terima kasih adik-adik. Tadi saya sudah mengucapkan saya sangat bangga dan sangat bersyukur kepada adik-adik karena adik-adik bisa dan mau meluangkan waktunya di mata pelajaran berarti ya. Sekarang potong jam mata pelajaran. Ya. Oke. Sebelum masuk ke dalam kegiatan secara terperinci, saya ingin menanyakan, apakah adik-adik tahu dari pengertian bimbingan kelompok itu? Ada gambaran kira-kira bimbingan kelompok itu apa sih? Bimbingan berkelompok. Kenapa? Bimbingan berkelompok, benar. Ada lagi yang ingin mengumpulkan? Kira-kira bimbingan kelompok itu apa? Baiklah, jadi seperti ini. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dari bimbingan konseling yang ada di sekolah. Bimbingan kelompok ini biasanya berisikan 8 sampai 15 atau 12 mahasiswa atau peserta didik. Bentuk dari bimbingan kelompok ini bisa berbentuk setengah lingkaran atau biasa disebut dengan letter U ya. Tapi biasanya kalau tidak menggunakan media, bimbingan kelompok ini berbentuk lingkaran penuh. Jadi benar-benar membuat lingkaran seperti itu. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok tersendiri, teman-teman ada yang tahu nggak sih? Ya, silakan. Mendapatkan informasi. Oke, teman-teman dengar nggak suara temannya? Enggak. Jadi nanti diharapkan bila ingin mengemukakan pendapatnya, suaranya tolong dibesarkan lagi volumenya ya. Tadi menurut temannya tujuan dari bimbingan kelompok itu agar mendapatkan informasi. Itu benar. Ada lagi? Ada lagi? Supaya makin akrab dengan yang lain. Agar akrab dengan yang lain, betul. Atau ada lagi yang ingin mengungkap pendapatnya? Atau cukup? Bukan pengalaman. Kenapa? Bukan pengalaman dari orang. Mengumpulkan pengalaman dari orang, itu benar. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya atau gagasan ide-idenya? Cukup? Oke, jadi tujuan dari bimbingan kelompok yang pertama adalah mengasah bakat adik-adik. Maksud dari mengasah adalah di sini adik-adik diminta untuk aktif, diminta untuk mengemukakan pendapatnya, tidak malu-malu dan berani untuk mengemukakan apa yang adik-adik pikirkan. Setelah dari itu, di sini juga diajarkan atau dituntut untuk adik-adik menghargai temannya. Misalkan saat temannya berbicara, saat temannya mengemukakan pendapat, adik-adik dengarkan dan adik-adik hargai. Oh, ternyata pendapat teman saya itu seperti ini gitu. Dan di sini juga akan membahas suatu topik dengan tuntas sampai adik-adik mengerti topik yang akan dibahas di sini. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan atau sudah paham? Baik. Nah, di sini di bimbingan kelompok adik-adik diminta untuk sukarela. Maksud dari sukarela, adik-adik diminta untuk mengemukakan pendapat atau mengeluarkan gagasannya tidak karena keterpaksaan dan karena keinginan adik-adik tersendiri. Setelah itu, adik-adik juga di sini bila mana dalam topik ini ada beberapa pembahasan yang menyindir atau kayak semacam adik-adik merasa adik-adik pernah melakukan hal itu. Di sini adik-adik tidak perlu takut karena di sini diminta untuk mengupas
tuntas topik di sini dan tidak diberikan kepada orang lain. Maksudnya apa? Jadi apapun yang kita bahas di sini, apapun yang diungkapkan oleh teman-temannya tidak sampai bocor ke orang-orang lain. Jadi kerahasiaan yang ada di kelompok ini cukup kita yang tahu, cukup kita yang ada di sini yang tahu. Jadi jangan sampai bocor ke tempat-tempat lain. Paham? Nah, di sini juga ada kesukarelaan. Kesukarelaan bisa saya bahas ya. Jadi adik-adik dengan cara sukarela, tidak dipaksa. Setelah itu adik-adik diminta untuk normatif. Maksud dari normatif di sini berarti menggunakan bahasa yang santun, tidak menjatuhkan teman dan tidak menyinggung perasaan teman. Seperti itu. Paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Baik. Kalau seperti itu, kalau sudah paham, saya akan menjelaskan berjalannya dari bimbingan kelompok. Jadi saat berjalannya bimbingan kelompok, adik-adik tadi sudah diminta dari kesukarelaannya, kerahasiaannya, keterpaksaannya dan kenormatifannya dari teman-teman semua. Nah, di sini bila mana berjalannya bimbingan kelompok ini, kalau adik-adik ingin mengemukakan pendapatnya, bisa mengacungkan tangan kanannya terlebih dahulu. Jadi saat saya mengemukakan apapun, saat saya bertanya apapun, dan bila adik-adik ingin mengemukakan pendapatnya, bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Setelah saya sebut dan saya panggil namanya, baru dia bisa mengemukakan pendapatnya, seperti itu. Dan bila teman-teman atau adik-adik di sini ada yang mengemukakan pendapatnya, diharapkan teman-teman yang lain bisa menghargai dan menelaah apa gagasan dan ide-ide dari teman-temannya yang lain, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalian dari pembukaan awalnya sudah cukup jelas ya akan bimbingan kelompok ini. Nah, sekarang ada di tahap perkenalan. Jadi di tahap perkenalan ini saya ingin menggunakan bola salju. Anggap saja kertas ini seperti salju. Kira-kira kenapa sih saya menggunakan metode atau dengan menggunakan bola salju ini? Ada yang tahu? Tidak? Tidak. Oke, jadi gini adik-adik. Biasanya kalau di luar negeri saat bola salju atau salju pertama itu turun, identik dengan perkenalan, dengan pertemanan dan dengan permainan. Betul? Karena biasanya kalau salju turun, anak-anak kecil pada keluar rumah, main salju, berkenalan dengan temannya. Nah, saya harap adanya bola salju ini ke kalian juga bisa memperkenalkan diri dan bisa menerima satu sama lain temannya dan bisa menerima saya dalam kelompok ini. Seperti itu. Jadi nanti bola ini akan saya lemparkan kepada siapapun yang mengenai bola ini. Nah, saat orang itu dilemparkan bolanya, orang itu menyebutkan namanya, kelasnya, asal sekolah, dan warna kesukaan. Paham? Apa saja tadi saya tanyakan? Nama, kelas, asal sekolah, dan warna kesukaan. Misalkan bola ini saya lempar tapi yang mengenai diri saya sendiri, berarti saya perkenalan. Contoh ya, perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Octaviana, biasa dipanggil Sinta. Saya dari kelas semester 4, kelas 4C. Setelah itu saya berasal dari sekolah Sahid dan warna kesukaan saya ungu. Seperti itu. Nanti bola ini akan saya lempar, katakanlah entah saya lempar ke sayap kiri, ke sayap kanan saya atau sayap kiri saya. Nanti siapapun yang mendapatkan bola ini, kalian bisa lempar lagi ke temannya, siapapun, tapi yang belum mendapatkan bola. Paham? Bisa dimulai sekarang perkenalannya? Baik, sudah siap semua? Sudah. Baiklah, kita mulai perkenalannya. Bola salju saya lempar. Nama saya Safira Firza Khairana, biasa dipanggil Safira. Ya. Dari kelas 10 IPA, warna kesukaannya hitam. Oh, hitam. Baik, Safira, silahkan lempar bola ke temannya siapapun. Nama saya Afra Hamam, biasa dipanggil Afra. Saya dari kelas 10 IPA. Ya, warna kesukaannya. Oh, oke, terima kasih. Silakan lempar ke siapapun. Ambil. Baik. Oke, nama saya Tisa Sabira, biasa dipanggil Tita. Asal sekolah dari Al-Azhar dan warna kesukaan saya biru. Oke, terima kasih. Silakan perkenalkan.
Nama saya Muhammad Mirza Rifari, biasa dipanggil Mirza. Saya dari kelas 10 IPA. Sekolah asal saya itu warna kesukaan saya hijau atau merah. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, nama saya Rangga Masa Putra, bisa dipanggil Rangga. Asal sekolah dari Cakrabuana. Terus warna kesukaan kuning. Warna kesukaannya kuning. Baik. Silakan Rangga. Nama saya Tommy Karasana, biasa dipanggil Tommy. Saya dari kelas D, saya kelas 10 IPA. Iya. Saya berasal dari sekolah dari sekolah. Oke. Kesukaan saya hitam. Nama saya Ari Kamaran Tuna, biasa dipanggil Ari. SMP-nya asalnya dari sini juga, SMP Bina Gaksa. Warna kesukaannya biru. Oh, biru. Silakan. Ayo, siapa? Nama saya Radin Fatimisa, biasa dipanggil Radin, dari kelas 10 IPA. Asal SMP saya dari SMP Negeri 8 Depok. Warna kesukaan saya hitam. Oh, hitam. Berarti Mirna suka warna hitam ya? Tiga orang menyukai warna hitam. Baiklah, di sini sudah mengenal satu sama lain. Nah, setelah bola salju telah dipegang oleh teman-teman semuanya, sekarang saya ingin menggunakan rangkai nama. Rangkai nama di sini berarti orang pertama, misalkan saya, menyebutkan nama saya. Setelah itu orang kedua menyebutkan nama orang pertama, barulah menyebutkan nama orang kedua. Dan orang ketiga menyebutkan nama orang pertama terlebih dahulu, setelah itu menyebutkan nama orang kedua, baru menyebutkan namanya di orang ketiga, dan seterusnya sampai orang ke-8. Dapat difahami? Baik, sekarang di rangkai nama, saya akan menyebutkan nama saya terlebih dahulu, berarti lanjut dari sayap kanan, sayap kiri? Kiri. Oke, dari sayap kiri saya, dari sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, berarti saya menyebutkan nama saya terlebih dahulu. Sinta. Sinta Afra. Sinta Afra Safira. Sinta Afra Safira Radin. Sinta Afra Safira Radin Dita. Sinta Afra Safira Radin Dita Rangga. Sinta Afra Safira Radin Dita Rangga Tommy. Sinta, Afra, Safira, Radin, Dita, Rangga, Tommy, Mirza. Sinta, Alfa, Safira, Radin, Dita, Rangga, Tommy, Mirza, Ari. Berarti saya perlu mengulang atau tidak? Oke, PR sekali untuk saya ya. Oke, saya mulai dari nama saya. Sinta, Afra, Safira, Radin, Dita, Rangga, Tommy, Mirza, Adit. Oh, Adit. Oke. Berarti saya juga sudah berhasil ya menyebutkan nama teman-teman sekalian. Oke, berarti kan kita sudah saling mengenal nih, sudah saling tahu juga, tahu nama kira-kira. Berarti sudah bisa melihat ya kira-kira ini orangnya gimana sih, orangnya gimana. Berarti udah pada punya penilaian masing-masing kan? Iya. Oke, tadi saya tekankan lagi ya, karena kita akan memasuki tahap inti. Di sini teman-teman diminta untuk sukarela mengungkapkan pendapatnya, tidak ada keterpaksaan, dan diharapkan untuk menyimpan rapat-rapat apa yang telah kita ungkap dan kita bahas di sini. Bila mana teman-teman pernah berkecimpung di dunia itu atau pernah ada di dunia itu, diharapkan untuk tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau tetap berada di dalam norma, ya. Paham? Oke, sudah siap atau belum kira-kira dengan topik yang akan kita bahas? Siap. Siap? Kayak laki-laki senyap-senyap aja. Kenapa ini? Berarti siap ya? Siap. Oke, kalau siap, baiklah, di sini saya akan membahas tentang. Jadi gini teman-teman, di dalam BKP atau dalam bimbingan kelompok, bimbingan konseling ini ada dua topik, yaitu ada topik tugas dan topik bebas. Karena sekarang saya sedang berada di sekolah dan sekarang lebih formal, saya akan menggunakan dan membawa topik tugas. Apa sih topik tugas itu? Topik tugas adalah topik yang sudah ditetapkan atau sudah dipilih oleh saya sebagai PK, dan topik ini akan saya kupas, saya minta kupas ke kalian sebagai AK, yaitu anggota kelompok. Nah, topik tugas ini berarti topiknya sudah saya
sudah saya rancang sedemikian rupa, sudah saya atur, dan saya ingin mendapatkan hasil yang saya inginkan tapi dari kalian, seperti itu. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Oke. Kalau dapat dipahami, berarti saya akan memberitahu apa sih kira-kira topik yang akan saya bahas. Pertama, topik yang bukan pertama, memang ini topik yang akan saya bahas mengenai tentang narkotika. Kira-kira teman-teman ada yang tahu gak sih kenapa sih Kak Sinta kok bawain topiknya tentang narkotika? Kita kan masih kelas 10, Kak. Soalnya banyak juga. Benar, ada lagi. Suaranya bisa diperjelas gitu kan, laki-laki harus gagah kan suaranya. Tadi udah kenceng ya. Ayo, ada lagi. Kira-kira kenapa sih saya membawakan topik narkotika ini? Biar tahu juga ntar ke depannya. Iya, benar. Ada lagi? Untuk menghindari bahaya narkotika. Oke, jadi benar semua yang teman-teman ungkapkan. Kenapa saya membawa topik ini ke dalam dunia lingkup sekolah? Karena dari beberapa jurnal dan beberapa artikel yang telah saya dapatkan bahwasanya 40% pengajar di Indonesia sudah mencicipi mengenai narkotika tersebut. Berarti hampir rawan banget kan masalah narkotika ini bisa masuk ke dunia pelajar, apalagi di Indonesia ini. Sekarang kan udah banyak banget nih black market di mana-mana. Untuk mengakses mendapatkan narkotika juga sudah sangat mudah ya kalau sekarang. Betul? Nah, jadi tadi sudah jelaskan bila mana teman-teman ingin mengemukakan pendapatnya bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu atau mengacungkan tangannya, baru teman-teman bisa mengemukakan ide atau gagasannya. Baiklah, kalau teman-teman sudah memahami kira-kira apa pentingnya topik yang telah saya bahas, sekarang saya ingin membahas topik itu sekarang. Yang saya ingin tanyakan, apakah teman-teman mengetahui betul mengenai apa sih narkotika itu? Ada yang bisa menjawab? Obat-obat yang salah gunakan. Oke, bagus. Menurut Mirza, narkotika adalah obat-obatan yang salah penggunaannya. Seperti itu. Terima kasih Mirza. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Silahkan. Obat yang bisa membantu Alzheimer. Menurut Tommy, narkotika adalah sejenis obat-obatan yang bisa menyebabkan kecanduan. Benar. Terima kasih Tommy. Ada lagi yang ingin mengungkapkan? Silakan. Narkotika itu obat-obatan yang bisa bikin orang mabuk. Oke. Jadi menurut Dita, narkotika itu menyebabkan mabuk juga, seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin mengumumkan pendapatnya? Silakan. Obat-obat terlarang. Menurut Safira, menurut Safira narkotika adalah obat-obatan yang terlarang. Itu dapat dipahami berarti semuanya ya. Oke. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup. Baiklah, berarti teman-teman sudah mengetahui betul ya kira-kira apa sih narkotika itu. Oke, saya ambil garis besarnya apa yang sudah teman-teman pahami, apa yang sudah teman-teman dapatkan, dan apa yang sudah teman-teman ungkapkan. Itu betul bahwa narkotika adalah sejenis obat-obatan atau zat yang bisa menyebabkan kecanduan, bisa lupa diri, atau apa ya, kalau bahasa sekarang itu ngefly kali ya. Ngefly, terus setelah itu kayak seakan-akan ingin lagi, dan dengan cara orang itu pasti akan mencari narkotika itu tersendiri bila mana dia menginginkannya atau saat ia sakau, seperti itu. Dapat dipahami? Oke. Selanjutnya pertanyaan saya, kira-kira kenapa sih narkotika itu bisa masuk ke kalangan remaja, bisa masuk ke kalangan pelajar? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Silakan. Satu orang bisa dibagikan ke orang di orang bisa menjelaskan. Oh, jadi menurut Rangga, iya, menurut Rangga berarti narkotika itu tersebar di kalangan remaja karena disebarluaskan dari faktor pergaulan, seperti itu. Baik, terima kasih Rangga. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Cukup. Ada lagi? Kayak cuma seorang. Kira-kira kenapa sih narkotika itu bisa masuk ke kalangan remaja? Menurut kalian?
atau kalian pernah ada pengalaman, oh iya kak dulu di sekolah saya pernah ada teman yang gini gitu. Karena mamanya kurang jaga, sama kurang tahu akibat dari pemakaian narkotika. Oh, jadi menurut Radin alasan narkotika bisa masuk ke dunia pelajar itu karena pengawasan orang tua ya. Baik, terima kasih Radin. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Diselundupin melalui makanannya dalam sehingga dia kecanduan. Iya benar, karena banyak penyelundupan ya sekarang. Jadi dengan cara apapun narkotika bisa masuk. Terima kasih Tommy. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Cukup? Cukup, baiklah kalau seperti itu. Sekarang saya ingin menanyakan, kira-kira apa alasan peserta didik atau siswa berani untuk menyicipi atau memakai narkotika itu sendiri? Silakan. Soalnya ya kayak sekarang ini udah di masa-masa kayak anak-anak udah mau coba-coba jadi kayak salah satu itu adalah narkotika tersebut. Tapi kecanduan narkotika itu misalkan kalau nyoba sekali itu bisa efek kecanduannya. Jadi harus mau. Oh, jadi kalau menurut Mirza, narkotika itu ada karena pelajar itu memiliki rasa penasaran yang tinggi, ingin mencoba hal-hal baru. Ini seperti itu ya Mirza ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh, sama. Melalui pergaulan. Melalui pergaulan. Nah, teman-temannya pada coba gitu akhirnya, aduh coba juga dong ya biar penasaran juga akhirnya. Berarti ini kan rasa penasaran juga ya. Oke, terima kasih Tommy. Ada lagi yang ingin mengumumkan pendapatnya? Sama semua juga gitu. Semua sama alasannya. Iya. Baik, nah sekarang kan teman-teman berarti sudah tahu dong kira-kira kenapa sih peserta didik kok miris banget mau nyobain narkotika di dunia kehidupannya. Nah, jadi saya ambil garis besarnya, ternyata memang benar beberapa faktor penyebab dari masuknya narkotika ke dalam kalangan remaja adalah karena masa remaja adalah masa-masa penasaran tinggi. Ibaratnya kalau kata sekarang zaman-zaman kepo banget, bukan cuma sekedar kepo stalker ke mantan ya kan? Jangan, tapi kepo-kepo dalam pergaulan juga gitu. Kepo-kepo kayak penasaran kira-kira kalau ngelakuin ini bakal gimana ya efeknya tanpa dipikir panjang. Sedangkan narkotika itu berefek sangat jelek kan. Terus kira-kira saya mau nanya nih, kalau ada teman-teman di sekitar kalian, bukan kalian ya, teman-teman di lingkungan kalian yang menggunakan narkotika, apa yang akan kalian lakukan? Silakan. Melarangnya. Boleh, silakan. Ada lagi? Ada ini ya melarang ya. Iya. Kalau masih tetap ya kan kalau ada rasa penasaran ya nggak bisa dilawan kan. Terus tahu orang tuanya. Oh, berarti adukan ke orang tuanya. Keren. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin mengumumkan pendapatnya? Kira-kira apa yang akan kita lakukan bila mana lingkungan kita ada yang terkena narkotika? Kalau saya sih nanya ke orang dulu kenapa, kalau soalnya ada penyebab yang lain kenapa mereka ingin melakukan tersebut, bisa dari penasaran kah atau bisa karena banyak kan tuh dari depresi. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Di sini saya ingin menanyakan, kira-kira bila mana lingkungan kita ada yang beberapa teman-teman kita nih misalkan menyicipi atau mencoba tentang menggunakan narkoba itu sendiri, kira-kira apa sih yang akan teman-teman lakukan? Ya silakan. Melarangnya, hanya melarangnya. Supaya dia enggak memakai narkoba atau tidak dia memakai. Oh, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Kalau dia kan tadi kan dilarang ya. Kan kalau orang udah penasaran kan kalau dilarang kan malah susah. Jadi menurut saya langsung lapor dulu ke orang tuanya. Oh, jadi
dilaporkan ke orang tuanya bila mana anaknya menggunakan narkoba, begitu? Wow, baiklah. Terima kasih. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan, Bisa. Saya bakal nanya ke orangnya yang nyobain kenapa alasannya pengen nyobain, soalnya alasan Oh, seperti jadi menanyakan alasannya terlebih dahulu. Baik, ada lagi? menyarankan orang yang ke sebelah itu untuk konsultasi atau komunikasi supaya Oh, jadi menyarankan untuk konsultasi. Kira-kira konsultasi kalau tentang narkoba itu siapa ya? Dokter. Setelah itu psikolog, benar. Ada lagi? Guru BK, iya, atau konselor ya. Ada lagi kira-kira kalau kita mau konsultasi masalah kayak narkoba atau masalah-masalah yang intens seperti itu, kira-kira ke siapa sih? Selain ke dokter, tadi konselor, psikolog, ke orang tua. Jadi teman-teman sudah sangat memahami ya. Baiklah, sekarang saya akan menanyakan 2 pertanyaan lagi. Dan pertanyaan yang sekarang ini saya akan menanyakan kira-kira kalau teman-teman sudah tahu secara matang segala-gala hal tentang narkoba, teman-teman tahu nggak sih dampak yang paling menurut teman-teman bahaya banget dari penggunaan narkoba itu apa sih? Silakan Pak. Kalau menurutnya juga pasti ada dampak, karena masih ada yang udah nggak bisa kayak dulu lagi. Oh, jadi dampaknya itu benar-benar kalau udah terlanjur nyemplung nih ke dunia narkoba kayak nggak akan bisa bangkit ke dunia biasa lagi, seperti itu menurut Tommy. Oke, ada lagi yang ingin mengumumkan pendapatnya? Dampak apa sih kira-kira kalau sudah bisa bercimpung? membahayain orang yang melakukan narkoba sama orang depan orang yang melakukan itu bisa rusak organ. Misalkan pas mabuk itu kan nggak sadar, misalnya ke tengah jalan terus tabrak mobil terus nabrak banyak gitu. Oh, jadi membawa banyak bahaya ya untuk dirinya dan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai dampak? Silakan. Yang pertama karena bisa jadi juga sama rusak organ, terutama otak. Iya. Dan juga kalau udah keseringan itu permanen, nggak bisa disembuhkan. Dan juga orang pengguna narkoba itu biasanya menyebarkan luaskan narkoba, jadi orang yang kena dampaknya juga banyak gitu. Oh, merugikan juga semua banyak Iya. pihak ya. Benar. Ada lagi dari perempuannya? Kira-kira dampak apa sih yang akan dirasakan oleh dirinya atau lingkungannya? Yang masih syahdu-syahdu silahkan. Silahkan, ada yang ingin mengumumkan pendapatnya? Iya, silahkan. pernah dengar sih pas SMP Hmm? guru aku pernah cerita katanya ada yang pernah pakai narkoba kan mereka sampai nggak bisa sembuh lagi ya, itu benar-benar terus-terusan sampai meninggal. Oh, bahkan katanya kalau menggunakan narkoba sampai maut yang menjemputnya. Seperti itu. Teman-teman setuju nih atau ada yang ingin disanggahkan? Setuju? Oke, berarti saya ambil garis besarnya ya. Apa yang teman-teman ungkapkan, apa yang teman-teman kemukakan, berarti teman-teman sudah memahami bahwasannya dampak dari narkoba itu sangat banyak, bahkan tidak ada positifnya kalau menurut saya. Ya katakanlah narkoba itu kan bisa ngilangin pikiran sesaat kan, gitu kan. Ya walaupun cuma sesaat dihilangi tapi rasa itu ingin lagi, apa itu dampak positif? Tidak kan? Setuju tidak atau emang dampak positif kira-kira? Baik, silahkan. Soal gimana ya? Gimana? Soalnya ada banyak orang yang gimana ya? Gak ada hal yang lain yang bisa dilakukan, cuma narkoba itu sendiri. Gak bisa kecanduan, bisa enggak. Itu sih secara simpelnya. Soalnya kadang-kadang banyak orang mau bunuh diri, tapi ya nggak mau. Ya gimana sih? Itu Ya gitulah. susah jelasinnya, soalnya kayak dalam mana gitu. Oh, seperti itu. Tapi teman-teman udah memahami ya? Oke. Nah, sekarang kan kita sudah membahas topik dari awal sampai menuju akhir nih.
Apa kita mau diselangi dengan games dulu atau lanjut ke materi lagi? Games ya, kayaknya udah pada mumet, udah bingung, udah mikir-mikir gitu kan. Oke, jadi di games ini saya sudah membawa beberapa kertas. Jadi saya akan membagikan 1 lembar kertas kepada 1 orang dari kalian. Nah, nanti dari kertas ini yang saya bagikan harap kalian isi. Ini kertas kosong ya, teman-teman. Harap diisi. Ini untuk pegangan kalian juga bisa. Silakan dioper ke temennya. Gimana ya, Pak? Silakan dioper. Kosong ya, semua bisa dicek. Kosong. Oke. Ini ada isinya. Jadwal kuliah saya. Baiklah teman-teman, teman-teman sudah memegang medianya atau alat instrumennya. Itu 1 kertas yang kosong, depan belakangnya bisa teman-teman cek. Depan belakang lembarnya kosong, atas bawah juga kosong. Kosong lah ya, emang semua kosong. Nah tadi ada semua pulpennya atau spidol sudah pada pegang? Oh bocor, bisa tolong media. Aduh. Oh ada Kak. Oke, bisa dipinjamkan. Oke, berarti sudah pada memegang alatnya ya. Dari pulpen sudah ada, bisa diangkat. Bisa diangkat alat-alatnya, ini melihat. Sudah, kertasnya sudah megang semua. Baiklah, di sini saya ingin mengajak teman-teman permainan, yaitu seakan-akan kertas kosong ini adalah kepribadian kita. Tapi kepribadian kita jangan kosong ya, jadi kayak orang-orang kalau kosong. Nah, di sini saya meminta seakan-akan kertas ini adalah kepribadian diri kalian atau kepribadian diri teman kalian. Maka dari itu, di atas kertas ini tuliskan nama kalian, baik nama panggilan atau nama lengkapnya. Yang jelas ya, biar teman-temannya juga bisa melihat. Baik, contohnya seperti ini. Sudah, nama kalian. Sudah. Nah, di bawah nama kalian, kalian bentuk atau tulis kalimat kata-kata positif di kalian. Seperti ini. Plus ini maksudnya positif. Jadi kira-kira apa sih yang sifat positif apa yang ada di diri saya? Sudah? Baik. Teman-teman boleh menulis di belakangnya atau di bawahnya negatif dari diri teman-teman tersendiri. Kalau saya menulis di bawahnya seperti ini. Jadi negatif ini fungsinya untuk memberitahu kira-kira apa sih sifat atau di diri saya yang negatif seperti itu. Nah, sudah melihat semuanya, sudah bisa dipahami. Jadi begini teman-teman, sistem permainannya adalah kertas ini, itu kan saya sudah bilang sebagai kepribadian kita. Kira-kira apa positif di diri kita dan apa negatif yang ada di diri kita. Nah, kepribadian ini akan saya putar searah dengan jarum jam. Berarti putar ke kanan atau ke kiri? Jarum jam putar ke kanan, putar ke kiri. Kanan. Udah SMA loh, jarum jam putar ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan. Dan kiri coba. Dari kiri ke kiri. Iya, nggak apa-apa, sama yang bersama muter soalnya. Jadi nanti ini akan berputar ke arah kanan. Berarti putarnya ke Radit atau ke Safira. Nanti kertas ini akan berputar ke arah Arik atau Radit sih? Ke arah Arik atau Safira? Arik. Nah, jadi nanti setiap 10 detik kertas ini akan berputar ke Arik dan selanjutnya. Jadi setiap 10 detik teman-teman, sebelum 10 detik itu teman-teman sudah mengisi, boleh 1 kata, boleh beberapa kalimat seperti itu. Dapat dipahami? Nah, kalau kalian nanya, Kak, kapan sih berhentinya permainan ini?
berhentinya permainan ini bila mana kertas sudah berada di orang pemiliknya itu sendiri. Dapat dipahami? Sudah pada mengisi kan? Saya belum bilang untuk mengisi ya. Masih kosong ya, masih kosong ya. Baiklah, di 10 detik pertama. Berarti kakak-kakak yang di depan sana bisa tolong kakak 10 detik tolong bantu kami untuk 10 detik kami ya kak ya. Jadi setiap 10 detik nanti kakaknya bilang stop. Jadi saat 10 detik itu kalau sudah selesai teman-teman langsung angkat pulpennya, tidak boleh ada yang melanjutkan menulis lagi. Nah kalau detik selanjutnya itu akan dimulai berarti kita sudah berada di orang baru, paham? Oke, 10 detik pertama dimulai. Positif dari diri kalian masing-masing dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Oke, sudah. Berarti sekarang kertas berputar ke arah kanan. Semua punya siapapun berputar ke arah kanan. Semua. Sudah megang kertas baru? Sudah megang kertas baru semua? Dalam 10 detik ini kalian isi sifat positif dan negatifnya. Paham? Dari diri teman kalian itu. Kira-kira apa sih first impression kalian saat kalian tahu teman kalian itu? Dapat dipahami? Oke, 10 detik dari sekarang mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah, angkat semua pulpennya. Sudah. Berarti kertas lanjut ya. Putar ke arah kanan. Sudah memegang lembaran baru? Baik, kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Sudah. Berarti bisa dioper ke orang setelahnya. Kita oper. Oper. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Sudah? Oper lagi ya. Oper. Oke. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua? Oke, berarti oper lagi ya. Oper. Oke, ini siapa? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua dioper lagi ke teman di sebelah kanannya. Sudah megang yang baru? Oke, kita mulai lagi. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah? Oper ke teman sebelah kanannya. Sudah hampir mendekati orang pemilik ya. Baik, kita mulai lagi. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Oke, sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, lanjut oper ke teman sebelah kanannya. Sudah mendapat kertas baru atau pribadi yang baru? Oke, kita isi lagi ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Wah, boleh dibaca dulu beberapa menit, saya kasih waktu beberapa detik. Ini gue bayangin nulisnya kacau-kacau. Ada yang kabur, ada yang kabur. Nah, sudah teman-teman sudah melihat semua apa sih yang dituliskan di positif diri kita dan apa yang dituliskan di negatif diri kita? Sudah lihat semua? Oke. Ada apa itu? Bosan, lucu, lucu kayak Baik, bisa fokus ke saya terlebih dahulu sekarang. Bisa fokus ke saya, bisa disimpan media-media kertasnya di tempat duduknya atau disimpan di mana terserah teman-teman. Sudah bisa fokus? Oke, jadi saya ingin memberitahu apa sih manfaat dari games yang telah saya berikan kepada teman-teman. Tadi kan beberapa materi yang sudah kita bahas itu teman-teman mungkin cukup tegang, cukup mengeras otak, betul? Nah, sekarang materi ini teman-teman ngerasa senang nggak sih kayak atau ngerasa ke-charger nggak sih dirinya setelah mengetahui oh ternyata gue tuh kayak gini ya di mata orang-orang gitu. Baru tahu apa emang udah sadar udah lama? Ini udah sering. Oh, udah sadar. Oh, pertama kali. Oh, ada yang perdana, ada yang udah sering. Nah, jadi teman-teman bisa fokus dulu kepada saya. Oke, jadi saya sudah menjelaskan dari awal bahwasanya kertas ini adalah contoh kepribadian diri kita. Jadi, apa sifat positif yang ada di diri kita, saya harapkan teman-teman bisa mengasah bisa mengasah ulang. Jadi kan siapa tahu sifat positif kita itu sangat bermanfaat untuk lingkungan, baik untuk kita juga seperti itu. Nah, apapun yang negatif yang ada di diri kalian tadi yang sudah teman-teman jelaskan, kalau bisa diforsir lebih sedikit atau kalau perlu dihilangkan dari diri kita. Seperti itu. Jadi orang-orang taunya kalau kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang tanpa kelemahan. Tapi walaupun sebenarnya kesempurnaan bukan milik manusia, kita tidak ada salahnya untuk terus mencoba seperti itu. Dapat dipahami? Oke, karena game sudah selesai, teman-teman juga sudah tahu. Sekarang kita bahas terakhir satu topik lagi. Mau ya? Oke. Sekarang yang saya minta adalah wah, pada tegang semua nih. Kok pada tegang gitu? Biasa aja. Oke, sekarang di topik yang terakhir, saya meminta kepada teman-teman komitmen teman-teman mengenai narkotika. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi saya meminta setiap anak sekarang diharuskan ya, saya meminta setiap anak untuk mengemukakan komitmennya mengenai narkotika yang sudah kita bahas. Kan teman-teman tadi sudah mengetahui ya, apa itu narkotika, apa penyebabnya, apa dampaknya, kenapa bisa masuk ke daerah, ke lingkungan sekitar, dan bagaimana cara penanggulangannya, teman-teman sudah mengetahui. Nah, sekarang saya meminta komitmen dari setiap anak. Terserah Kak, teman-teman ingin mengemukakan dari sayap kanan atau sayap kiri saya, atau sayap pelindung, tapi nggak ada ya. Jadi teman-teman boleh nih, dari sayap kanan atau sayap kiri teman-teman bisa mengungkapkan apa sih komitmen dari teman-teman semua. Tapi per orang kalau bisa beda ya komitmennya. Dan komitmen ini akan kita pegang terus. Bagaimana? Dapat dipahami? Paham. Jadi komitmen, jadi misalkan gini, itu perjanjian teman-teman. Tadi kan kita sudah membahas tentang narkotika. Terus misalkan kalau saya Sinta Octaviana berkomitmen. Oke, jadi sekarang saya harapkan satu orang untuk mengemukakan komitmennya. Baik dari sayap kanan atau sayap kiri saya mengungkapkannya terlebih dahulu. Kiri. Dari paling pojok atau dekat dengan saya? Oke. Berarti dari Syafira ya? Teman-temannya meminta Syafira bersedia untuk mengungkapkan komitmennya terlebih dahulu?
Oke, kita dengarkan ya. Kita fokus dengarkan komitmennya Syafira mengenai narkotika. Silakan Syafira. Komitmen saya yang pertama, ya of course saya nggak bakal sampai besar, sampai dewasa nggak bakal nyicipin. Karena saya juga punya cita-cita, punya masa depan yang nggak bakal saya merusak masa depan saya. Dan saya juga pengen ngebahagiain orang tua saya dulu kan, jadi nggak mungkin saya menggunakan narkotika. Oke, terima kasih. Jelas ya komitmennya Syafira ya. Bisa kita pegang ya Syafira komitmennya. Oke, selanjutnya. Komitmen saya nggak akan mencoba-coba atau mencicipi si Dunia narkotika. Iya. yang berhubungan dengan narkoba dan lain-lain untuk menjaga nama baik saya. Terus kalau misalkan saya kenal seorang yang terlibat narkotika, mungkin saya akan Oke. Jelas ya komitmennya Afra ya. Terima kasih Afra. Silakan. Komitmen saya berjanji nggak akan dan nggak mau masuk ke dunia narkotika. Soalnya nggak pengen ngecewain orang tua, pengen ngejar cita-cita, nggak mau hidupnya nggak mau negatif. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kalau saya komitmennya itu nggak akan mencicipi atau mencoba-coba yang namanya narkotika karena itu akan merusak masa depan saya dan cita-cita saya. Terus ya, jadi itu aja sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan. Ya kalau saya ingin bergaul dengan orang yang benar, bukan orang-orang Iya. yang salah. Oke, silakan. Saya mencoba untuk menjaga diri saya agar saya tidak terjerat di dunia narkotika. Oke. Karena sekali mencoba maka tidak akan bisa kembali seperti semula. Iya. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Saya berkomitmen untuk tidak mencoba hal yang bisa dibilang haram, misalkan narkotika tersebut. Oke, terima kasih. Silakan. Saya mencoba menjaga diri saya dari hal seperti itu yang membuang waktu dan diri saya, dan saya juga ingin meraih cita-cita dan membanggakan orang tua saya. Oke, terima kasih teman-teman akan komitmennya. Berarti saya bisa memegang ya komitmen dari teman-teman ini ya. Bisa dipegang omongannya atau komitmennya? Bisa. Insya Allah. Bisa dipegang komitmennya? Bisa. Oke, berarti saya pegang ya. Atau komitmen ini sudah ada bentuk rekamannya? Atau ntar saya kasih rekamannya ke guru-guru di sini? Gimana? Jadi biar nanti tahu kalau emang teman-teman ini tidak akan menyicipi dunia-dunia yang enggak. Nggak, tenang aja, di sini kan ada di sini rahasia hati tetap terjaga ya. Oke, di sini teman-teman kita sudah menjalankan kegiatan ini sejauh ini dan sekarang kita sudah mendekati tahap-tahap selesai. Nah, sebelum selesai ini saya ingin meminta dong kesan dan pesan teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini. Kira-kira apa sih kesan dari teman-teman atau pesan apa sih yang ingin teman-teman sampaikan dari kegiatan ini saat kegiatan ini berlangsung gitu? Ada yang mau mengungkap pendapatnya? Silahkan, Syafira. Ya, yang tadinya saya juga belum ngerti banget tentang narkotika, terus dengar dari pendapat teman sama kakak jadi lumayan ngerti tentang narkotika. Jadi menurut Syafira, karena adanya kegiatan ini, pemahaman Syafira mengenai narkotika lebih matang ya, lebih mengetahui. Karena pendapat teman-teman juga, karena kegiatan ini juga, karena saya juga, berarti kegiatan ini bermanfaat untuk kalian ya. Amin, semoga seperti itu. Ada lagi yang ingin mengumumkan pesan dan pesannya selain Syafira? Silakan jagoan-jagoan. Pesan saya setelah mendengar pendapat orang-orang di sini tentang narkotika, saya berusaha untuk lebih
membuka, soalnya ada banyak hal yang membuat orang-orang masuk ke dunia narkotika tersebut. Meski tidak terlihat, tapi kalau misalkan dilihat ya meski susah, tapi ada. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin mengemukakan kesan dan pesannya? Sudah atau ada lagi? Sudah. Oke, berarti saya ya. Kalau menurut saya, kesan dan pesan saya menjadi PK di sini atau pemimpin kelompok. Pertama, saya sangat bersyukur karena adanya bimbingan kelompok ini, teman-teman sudah aktif. Berarti tujuan dari bimbingan kelompok ini sudah terlaksana ya. Bahwasanya teman-teman diminta untuk aktif, untuk berani mengemukakan pendapatnya, untuk menghargai pendapat teman, dan di sini teman-teman sudah melakukan itu. Saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Di sini juga topik yang kita bahas itu bermanfaat untuk teman-teman. Semoga topik ini bermanfaat bukan hanya sekedar di kegiatan ini, tetapi saat kegiatan ini selesai, topik ini bisa diemban oleh teman-teman atau bisa dipegang terus, dan komitmennya juga dipegang oleh teman-teman ya. Oke, sesi hanya itu saja pesan dan pesan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya ingin menanyakan nih, kira-kira bila mana dari bimbingan kelompok ini akan diadakan lagi, teman-teman mau kapan akan diadakan bimbingan kelompok ini lagi dengan topik yang baru-baru, walaupun bukan dengan saya atau dengan guru BK yang ada di sini? Apa semua kapan? Menurut Mirza, berarti Mirza ingin melakukan bimbingan kelompok ini tapi tidak mendekati ulangan-ulangan. Oke, ada lagi? Kira-kira kapan ingin dilaksanakan bimbingan kelompok ini? Sebulan sekali untuk mereview diri. Oke, terima kasih Syafira. Ada lagi? Sudah? Oke, baiklah kalau sudah, karena sekarang sudah ada di penghujung kegiatan. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada adik-adik sekalian. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita, materi ini bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Jangan bosan-bosan untuk datang dan mengunjungi ruang BK. Dan saya harap adik-adik di sini adalah calon pemimpin bangsa, calon pemimpin yang benar-benar baik, yang benar-benar bersih, dan bisa memahami konsep dirinya dan bisa memilah-milah pergaulannya ya. Oke, sekian dari saya. Sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.